Di antara program-program perjuangannya Gandhi ada namanya Gram Swaraj. Gram Swaraj ini artinya, Swaraj itu artinya self-rule. Self-rule ini kalau bahasa Indonesia mandiri. Jadi kemampuan seseorang bersandar pada dirinya sendiri. Atau pakai istilah, kalau Bung Karno itu pakai istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi orang mandiri itu namanya Swaraj. Nah, gram itu desa, village. Jadi gram Swaraj itu village self-rule. Jadi membangun desa yang mandiri. Desa yang mungkin sederhana, tidak wow, tapi desa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini proyek ini dalam perjuangannya Gandhi namanya Gram Swaraj. Nah, ini ada kalimat bagus dari Gandhi. Merekonstruksi desa kita tidaklah mungkin sampai kita sampai pada titik di mana mereka tidak lagi dieksploitasi. Produksi skala besar dan komersialisasi hanya membawa kepada kompetisi dan marketing yang tidak terkontrol yang bisa menyingkirkan dalam tanda petik masyarakat pedesaan. Maka kita harus mencari cara membuat desa-desa mampu mandiri. Ini upayanya Gandhi zaman itu agar desa ini kan selalu jadi sasaran penjualan, produksi skala besar. Mereka itu kalau ingin nyari untung, ya promosi ke desa-desa. Bahkan sampai level yang tidak masuk akal. Berapa minggu yang lalu saya lupa itu kan saya ceritakan masyarakat tertentu yang kalau sedang panen apa, terus belanja besar-besaran barang-barang elektronik. Termakan oleh promosi. Padahal di desanya belum ada listrik. Akhirnya kulkas dibuat almari. Akhirnya mungkin mesin cuci dipakai jadi kolam untuk mandi misalnya. Jadi tidak cocok, tapi mereka dimakan oleh industri skala besar. Dan ini solusinya adalah ya desa-desa itu dia harus mampu mandiri. Kalau tidak ingin ditelan oleh gelombang kapitalisme, gelombang marketing yang tidak terkontrol, yang sasarannya selalu masyarakat desa. Itulah nanti namanya Gram Swaraj. Proyek untuk self-rule, desa-desa mampu mandiri. Saya tidak tahu, mungkin di antara teman-teman ini ada aktivis-aktivis di masyarakat. Cobalah menggali di tempat itu ada sumber daya yang bisa dikembangkan apa, kebutuhan masyarakatnya apa, kemudian bisa tidak kebutuhan itu dipenuhi oleh sumber daya yang ada di desa itu sendiri. Kalau bisa, maka desa ini akan bisa mandiri. Dia memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak butuh bersandar pada orang lain. Nah, bagian dari Gram Swaraj ini ada nanti istilah Swadesi. Kalau ini mungkin teman-teman sering mendengar ya, perjuangannya Gandhi yang namanya Swadesi. Swadesi itu jiwanya Swaraj tadi. Untuk bisa mandiri ada Swadesi. Swadesi, Swa itu artinya diri, Des itu artinya negara. Itu kalau arti letterleknya negara sendiri. Maksudnya apa? Swadesi itu gerakan yang menganjurkan masyarakat membeli menggunakan barang buatan sendiri. Cintailah produk-produk kita sendiri. Nah, ini gerakan ini namanya Swadesi. Jadi ketika kita membeli produk kita sendiri, nanti buahnya adalah kita mandiri.
Kalau kita mandiri, kita tidak tergantung yang lain. Wong kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Apa sih Pak ruginya kalau kita membeli di luar, kalau kita mencari keluar? Menurut Gandhi, ada kalimat begini dari Gandhi. Swadesi itu panggilan bagi konsumen untuk waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan dari mendukung industri asing, industri mereka, para penjajah, yang menghasilkan kemiskinan dan berbahaya bagi para pekerja dan manusia serta makhluk-makhluk lain. Jadi produknya mereka itu, karena yang memproduksi mereka, itu kan mungkin penjelasan luasnya begitu. Karena yang memproduksi mereka, maka pertimbangan-pertimbangan nilai, manfaat, efektivitas, guna, dan lain sebagainya, ya versi mereka. Kita yang hanya konsumen, akhirnya mau atau tidak mau mengikuti gaya dan versinya mereka. Karena kita menggunakan produk mereka. Lama-lama kita bisa kehilangan jati diri kita. Kalau sudah kehilangan jati diri kita, ya kita akan jadi manusia versi mereka. Ini alamat tanda sudah kehancuran sebuah bangsa. Disinilah kuncinya Gram Swaras dan Swadesi. Jadi membeli barang sendiri, memproduksi sendiri dengan sumber daya yang dimiliki. Inilah yang diinginkan sebenarnya oleh Mahatma Gandhi. Teknologi tepat guna, Gram Swaraj, dengan intinya adalah Swadesi. Baik, sekarang kita perhatikan lagi apa sih cirinya teknologi tepat guna itu. Cirinya teknologi tepat guna itu biasanya yang pertama, teknologi yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu membutuhkan skill yang luar biasa. Kalau membutuhkan skill luar biasa, akhirnya kita butuh orang lain. Manfaatkan saja sumber daya yang ada di sana. Itu ciri pertama, jadi tidak terlalu rumit. Kalau terlalu rumit nanti masyarakat desanya tidak bisa muter, tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa memfungsikan. Akhirnya butuh orang luar juga. Cari teknologi yang mereka bisa mudah menangkap, memahami, menjalankannya. Yang kedua, bersifat labor intensif, bukan kapital intensif. Jadi, teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia di sana tidak sekedar mengandalkan modal yang besar. Jadi fokusnya adalah yuk bareng-bareng kita kerjakan sesuai dengan kemampuan yang ada di sini, sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan di sini. Jadi labor intensif, bukan kapital intensif. Kalau kapital intensif itu ya nunggu modal, nunggu suntikan biaya, itu kapital intensif. Biasanya kalau sudah masuk uang, masuk biaya besar, kapital besar, itu lahir tadi manusia dengan greed-nya, dengan keserakahannya. Ini juga nanti bisa bahaya. Jadi ciri yang kedua, labor intensif, bukan kapital intensif. Ciri yang ketiga, produksi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Yang pertama-tama ini, karena memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Dan memutus mata rantai. Kadang-kadang kan ada mata rantai seperti ini. Sebenarnya sumber daya di desa ini, di wilayah ini, di negara ini cukup. Bahan mentahnya ada di situ. Tapi karena SDM-nya tidak terlatih, terus diekspor dulu bahan mentah ini, diolah di luar sehingga jadi barang jadi, baru terus diimpor kembali ke kita. Nah, ini yang mubazir, proses produksi yang merugikan kita.
Jadi produksi untuk konsumsi kita sendiri, wong kita yang butuh ya harusnya kita bisa mengelola bahan mentah tadi sendiri, tidak impor dari luar. Wong ya bahannya sudah ada, tinggal melatih orangnya untuk mengolah bahan tadi. Nah, teknologi tepat guna itu teknologi yang bisa memutus mata rantai ini. Mata rantai ekspor bahan mentah dan impor barang jadi. Karena ternyata sumber daya kita untuk mengolahnya kurang. Kurang mampu, kapasitasnya kurang. Sementara sumber daya, resource alamnya itu memadai. Bahan mentahnya ada. Nah, ini teknologi tepat guna itu fokus pada yang ini. Jadi sederhana, mampu dikelola oleh masyarakat lokal. Seandainya mungkin butuh pelatihan-pelatihan, ya ndak lama segera bisa dikuasai. Ndak butuh yang level S2, S3 teknik misalnya. Ndak, ini pelatihan sederhana saja. Kemudian dikembangkan dengan fokus labor intensif bukan kapital intensif. Jadi fokus pada mengefektifkan sumber daya manusia yang ada, bukan banyak-banyakan modal, banyak-banyakan biaya. Dan yang terakhir memutus mata rantai tadi. Jadi kita kirim bahan di kita keluar, nanti digarap orang lain. Kalau sudah jadi, kita beli lagi, kita impor lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, ini antara lain cirinya teknologi tepat guna. Contohnya apa yang sering diilustrasikan dalam teknologi tepat guna versinya Gandhi adalah ini, Charkha. Charkha itu yang ada gambarnya, itu alat pintal benang. Itu. Jadi ini diputer nanti bisa memintal benang. Dan Gandhi ini menjalankan proyek ini itu untuk melawan produk-produk dari Inggris yang menghegemoni. Mereka juga masif karena ya mesin untuk produksi kainnya pasti jauh lebih canggih. Tapi Gandhi ini mengumpulkan orang-orang yang pengangguran, dipecat oleh pabrik di masyarakat sehingga tidak punya pekerjaan karena hadirnya mesin-mesin. Ini kalau dalam sejarahnya bisa ribuan orang yang diangkat yang bisa bekerja seperti yang dilakukan oleh Gandhi ini. Jadi bisa lahir semacam pabrik kain yang baru, tapi tradisional versi mereka. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak muluk-muluk. Dan ini adanya Charkha ini simbol dalam 4 hal. Yang pertama, simbol kekuatan ekonomi. Jadi simbol kekuatan ekonomi itu ternyata masyarakat kita tanpa tergantung di luar itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa memproduksi kain, mungkin bisa menjual kainnya sehingga memenuhi kebutuhan hidup dari situ. Ini jadi dasar kekuatan ekonominya masyarakat. Yang kedua, simbol kemandirian. Kalau sudah begitu kan berarti terus masyarakatnya mandiri. Tidak tergantung dengan produk-produk luar. Yang ketiga, membiasakan namanya minimal consumption. Yang paling berat sebenarnya yang ketiga ini. Apalagi hari ini kita sudah terlanjur masuk gaya hidup yang konsumtif. Berarti kalau kita masuk ke ranah istilah ini, minimal consumption, itu berarti ya kita mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Kalau tidak percaya, coba deh teman-teman buka lemarinya sendiri-sendiri. Di lemari teman-teman ada berapa baju? Kira-kira dari sebanyak itu baju itu makainya kapan, apalagi zaman pandemi ini.
itu pun kita masih tergoda terus untuk membeli baju-baju lagi. Begitu buka HP, nanti ada promosi dari market-market online itu, terus kita pingin, ini ada baju baru, bagus, murah. Begitu beli, kecewa. Terus ada lagi, ingin beli lagi. Jadi, kita boros di consumption. Kita bangsa yang konsumeris. Nah, latihan kayak Gandhi ini apa? Minimal consumption. Gandhi tidak cuma ceramah, beliau juga mencontohkan langsung. Coba dilihat gaya berpakaian, gaya hidupnya Gandhi. Ini yang disebut minimal consumption. Kalau kita mampu minimal consumption, kita tidak akan tergantung orang lain. Pasti kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan yang paling penting sebenarnya yang nomor 4 ini. Perlawanan terhadap hegemoni dominasi Barat. Ya kalau di India kasusnya ya Inggris. Jadi penjajah itu kan kadang GR. Kalau tidak ada mereka, tidak ada masyarakat terdidik, tidak ada alat-alat modern yang masuk, tidak ada kecanggihan-kecanggihan Barat diperkenalkan. Nah, gaya model Mahatma Gandhi ini antitesis terhadap promosi-promosi budaya Barat yang diperkenalkan di India saat itu. Jadi seolah-olah ingin menunjukkan bahwa meskipun tidak membeli produk-produknya Barat, kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan ada banyak hal yang mereka tawarkan yang kita tidak butuh kok. Kita butuhnya cuma ini untuk hidup. Karena hidup ini tidak sekedar memenuhi selera ketamaan fisik. Itulah minimal consumption. Jadi mesin Carta ini simbol kekuatan ekonomi, simbol kemandirian, simbol minimal consumption, simbol perlawanan terhadap hegemoni dominasi Barat.